Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Malikul Solerang Putih dengan NIM 241121168. Selamat datang di video wawancara saya yang bertema peran tokoh agama dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Dalam video ini saya menggali pandangan dari beberapa tokoh agama mengenai pentingnya toleransi dan saling menghargai di tengah perbedaan keyakinan. Melalui wawancara ini kita akan melihat bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati. Mari kita simak bersama wawancara inspiratif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikul Solerang Putih. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Ustadz. Boleh perkenalkan namanya Pak Ustadz? Nama saya Redoli Taat, SPDI Solo. Mohon izin ya Pak Ustadz. Ya, Bagaimana pandangan ajaran Islam mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama? pandangan Islam, alhamdulillah diatur dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 256 selepas daripada ayatul kursi itu ialah Iqra fiddin. Itu satu menunjukkan kepada kita tidak ada paksaan dalam agama. Nah, karena arti itu tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada misalnya agama lain. Kalau musim masuk Islam, kau panco nggak boleh, dan segala sesuatunya dengan cara apapun kita tak boleh memaksakan kehendak kita. Yang kedua, di Quran disampaikan di surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya di sini sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini kalau misalnya berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka sama kita, arti dari segi akidah itu keyakinan bang, iman ya, maka kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, ini ayat ini bukan mau menunjukkan perpecahan, tapi garis besar. Nah, itu dia. Tapi dari besar sendiri Allah sudah jelaskan, inna dina innallaha Islam. Aku telah ridho pada agama Islam. Nah, karena kita berkeyakinan Muslim, maka kita mengikuti daripada ajaran-ajaran Islam. Jadi dalam tasamuh namanya bahasa agama, kita itu harus toleransi, tidak boleh tidak toleransi. Nah, sehingga kerukunan beragama ini mudah dicapai. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Pertanyaan pertama Pak Ustadz, bagaimana menurut Bapak peran masjid atau para tokoh agama dalam membina kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat? Ya, peran tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membina kerukunan di tengah masyarakat itu sangat vital sebenarnya. Kenapa? Hari ini keberadaan tokoh-tokoh agama itu sangat vital, sangat ya, buktinya lah kalau Bang Kevin lah nanti ada komando dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ikut nggak kira Bang Kevin? Pasti ikut kan? Ayo itu dia. Jadi makanya kenapa pemerintah ya memberikan terus pelatihan tentang beragama, tokoh agama, tokoh masyarakat ini tentunya ya, makanya apalagi kita orang timur ya, ketokohan seseorang itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi itu yang muncul ya, ada seorang tokoh agama, tokoh masyarakat yang dianggap punya ilmu, punya wibawa, pasti didengar. Makanya begitu nanti ada konflik, itu pasti tokoh agama yang dipanggil ya, tokoh masyarakat yang diajak untuk berdialog. Kenapa? Ini intinya menunjukkan bahwasanya peran sangat vital ya. Jadi makanya pesan saya ya, kalian mahasiswa, daya tawar kalian ini sangat luar biasa. Coba dekati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bangun komunikasi dengan mereka, intens ya, membangun komunikasi yang pada akhirnya akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut supaya ternyata luar biasa anak bangsa yang menuntut, yang meminta agar kerukunan ya, keserasian itu bukan suatu keniscayaan. Makanya saya bersama kalian coba terus bangun komunikasi seperti ini ya. Nanti Kak Widya komunikasi sama saya ya, dialog tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, itu penting sekali ya. Karena dari mulut mereka lah umat ini akan mencari jati diri, mencari patron
tokoh agama sekali ngomong, saya ngomong sekali nanti di media, saya katakan ini nggak benar, hajar, hantam, itu pasti. Ya, makanya tugas kalian untuk mengkondisikan bagaimana tokoh-tokoh agama itu mudah-mudahan tetap pada komitmen kebangsaannya. Ya, Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Pendeta, Pak Biksu, nanti kita buat acara silaturahim atau kita kapan juga ngomong-ngomong, itu bagus sekali. Ya, yang masih bersih, masih muda, ditaruh pada dapat ingat di pertarungan ke depan. Ya. Selanjutnya, Pak, apa nasihat atau pesan Pak Ustadz kepada generasi muda Muslim dalam menjaga sikap toleran terhadap sesama agama? Ya, ya. Intinya lakum dinukum waliyadin, ya, hargai orang lain, ya, istiqomah dengan apa yang ada pada dirimu, ya, membuka diri terhadap perbedaan, ya. Kenapa? Ya, untuk menjalin kerukunan tersebut, ya, yakinkan Islam rahmatan lil alamin, ya, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan, tetapi harus kita banggakan. Terima kasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai dengan Umi Deni. Siapa? Umi Deni. Pertanyaan pertama, mohon izin ya Umi, bagaimana pandangan ajaran Islam mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama? Itu sangat penting. Karena untuk menjaga keamanan dan menjaga kerukunan biar tentram di lingkungan kita. Jadi kita toleransi itu sangat penting. Pertanyaan selanjutnya, apa nasihat atau pesan Umi kepada generasi muda Muslim dalam menjaga sikap toleran terhadap sesama? Kepada anak muda sekarang, ya bersikaplah sesuai dengan agama masing-masing. Setiap agama itu tentu mengajarkan yang terbaik untuk anak bangsa kan. Jadi harus apa yang dibimbing dalam agama itu, kerukunan, tidak boleh berantem, tidak boleh bermusuhan. Jadi kita harus menjaga. Jadi laksanakan dan amalkan apa yang telah diajarkan oleh agama kita, sesama agama orang lain, bagaimana kita bersikap. Itu sudah ada kita diajarkan, amalkan aja itu. Terima kasih Umi. Ya. Selamat sore. Sore. Boleh perkenalkan namanya Pak? Oh ya, nama saya Pendeta Ani Jama. Saya melayani di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Anugerah Medan Jaya. Pertanyaan pertama ya Pak. Ya, Dalam pandangan ajaran Kristen Protestan, bagaimana pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan umat dari keyakinan lain? bicara penting, ya itu sangat penting. Kenapa penting? Karena itu merupakan keyakinan sekaligus ajaran dan juga teladan yang diberikan oleh pribadi Yesus dalam ajaran kekristenan. Sangat penting karena kalau mundur jauh sebelum Yesus lahir atau Yesus datang ke dunia, dalam firman Tuhan sudah dicatat bahwa ada berkat yang disediakan untuk sebuah kerukunan. Jadi demikian juga pentingnya, karena apa? Kenapa pentingnya kita harus hidup rukun, berdampingan dengan siapapun itu, ya, dengan orang terdekat, keluarga, dan juga termasuk juga orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi untuk tujuannya apa? Jadi Tuhan menjanjikan ada berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang hidup rukun. Jadi orang yang tidak hidup rukun seperti gelas yang retak, kalau kita isi air, ya air itu akan kemana-mana. Karena itu menyangkut, ya satu itu tadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Yang kedua menyangkut kebaikan kita sendiri, yaitu tentang berhubungan dengan berkat, rezeki, dan juga apapun yang kita rindukan untuk diberikan Tuhan. Tapi syaratnya satu, harus hidup dalam kerukunan, ya.
hidup rukun, bangsa itu akan diberkati. Jadi dimulai dari apa ya? Dari keluarga. Jadi kita kalau ngomong bisa rukun dengan tetangga, rukun sama yang beda iman, terlebih dahulu kita rukun di dalam rumah dulu, yang kecil dulu. Kita bisa rukun itu, dan itu diajarkan oleh iman Kristen atau diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting ya. Terima kasih Pak. Oke. Maka sama-sama. Nama saya Malkus Solerang Putih dari Universitas Microskill. Oke, nama saya Suster Angelin sebagai staf di Pelangkan. Pertanyaan pertama ya Suster, dalam ajaran Katolik bagaimana nilai cinta kasih dipahami dan diterapkan dalam membina umat beragama? Jadi nilai diterapkan dalam gereja Katolik cinta kasih. Saya rasa seperti saya katakan bahwa itu kita wujudkan dalam hidup kita, dan baik itu dalam bertutur kata, berkomunikasi maupun bertindak, kita hendaknya memberikan sikap yang baik bagi orang lain, siapa saja kepada kita tanpa membeda-beda. Pertanyaan selanjutnya Suster, bagaimana Suster melihat peran gereja Katolik dalam menciptakan suasana damai di tengah keberagaman masyarakat? Gereja Katolik sangat-sangat memperhatikan bagaimana supaya kerukunan beragama itu rukun. Maka karena dalam gereja Katolik itu ada sikap cinta kasih, sikap pengampunan. Jadi bukan berarti di situ kita berbuat tidak baik lalu kita hantam orang itu. Contoh, masuk pencuri ke sini sudah 3 kali berturut-turut tidak dapat, keempat kalinya dapat. Kami tidak apa-apa. Kami serahkan ke polisi. Polisi tidak membuat satu tindakan. Saya sendiri dipanggil. Ya, kita itu ingat bahwa gereja Katolik adalah rasa cinta kasih dan sikap mengampuni. Lalu saya katakan, udahlah lain kali kau jangan buat lagi seperti itu, dan ingat bahwa perbuatan itu tidak baik. Maka dia lepas. Terima kasih Suster atas waktu wawancaranya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga wawancara tadi memberikan kita semua pemahaman dan inspirasi untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Ingat, perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi kekuatan untuk bersatu dalam keberagaman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.